Nah, apa yang kemudian akan kita bahas pada malam hari ini? Yang pertama itu adalah analisis SWOT. Kemudian yang kedua adalah level management. Kemudian ada POAJ, kemudian ada kepemimpinan, kemudian ada organigram IICK, dan kemudian kita terakhir diskusi. Oke, lanjut. Teman-teman mungkin ada yang tahu apa itu analisis SWOT? Ada yang tahu apa itu analisis SWOT? Kalau yang dari saya tahu, biasa kalau analisis SWOT itu yang untuk menganalisis bisnis kita, di mana ada keuntungan, kelemahannya, begitu mungkin, Kak. Oh ya, oke, makasih. Jadi singkatnya, analisis SWOT ini analisis yang kemudian digunakan dan dicetuskan oleh Albert pada tahun 1960-an sampai 1970-an, di mana dia menggunakan 4 aspek untuk menganalisis organisasi. Baik itu sebenarnya di level sektor publik ataupun pemerintah maupun sektor swasta, private, seperti itu. Nah, SWOT yang kita kenal pada hari ini itu mengandung 4 komponen. Yang pertama itu adalah strength atau kekuatan, kemudian weakness atau kelemahan, kemudian yang ketiga adalah opportunities atau peluang, dan yang keempat adalah threat atau ancaman. Analisis ini digunakan untuk mengetahui apa kemudian kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman organisasi supaya bisa dikembangkan lebih baik ke depannya. Nah, kenapa kemudian saya memberikan ini menjadi materi pertama di teman-teman, supaya teman-teman dulu bisa merumuskan bagaimana kondisi internal dari IICK itu sendiri. Apa kemudian kekuatan yang dimiliki oleh IICK, apa kemudian kelemahannya, apa kemudian peluang, dan apa kemudian ancaman. Kayak gitu. Nah, mungkin ada yang bisa bantu untuk sebutkan apa satu kekuatan yang dimiliki oleh IICK? Kekuatan ini berasal dari internalnya IICK, baik itu dari sisi anggota ataupun sumber daya lainnya. Teman-teman bisa tulis di kolom chat. Oh, enggak, kelihatan yang ini, Zim. Kalau di share screen, langsung ininya yang kelihatan, yang slide 5. Oh, tunggu nah. Ulang lagi. Oke, kelihatan nih sekarang yang ini. Gambar. Oke. Nah, mungkin teman-teman ada yang bisa bantu saya untuk rumuskan sama-sama di sini apa kemudian kekuatan yang dimiliki oleh IICK dari sisi sumber dayanya mungkin atau apanya. Teman-teman bisa tuliskan di kolom chat atau bisa open mic saja. Kalau dari saya kekuatannya ICK itu mungkin untuk saat ini menurut saya di anggotanya, khususnya di pengurusnya, karena saya lihat yang saat ini lebih bersemangat mungkin dan lebih daripada yang kemarin-kemarin kalau menurut saya. Terus juga karena sekarang kan sudah lumayan ada anggotanya, jadi mungkin lebih bisa menjalankan program-programnya lebih bisa dijalankan karena banyaknya sumber daya anggota gitu. Oke, yang pertama tadi dari sisi pengurus, kenapa kemudian pengurusnya bisa diulangi? Pengurusnya kalau menurut saya dari saat ini pengurus saat ini ada punya inisiatif yang tinggi. Beberapa punya inisiatif yang tinggi menurut saya. Oke, yang pertama beberapa pengurus atau kita bilang secara keseluruhan saja pengurus itu memiliki inisiatif yang tinggi. Kemudian yang kedua, banyaknya sumber daya anggota yang dimiliki oleh IICK. Itu 2 kekuatan yang disebutkan tadi sama Aiman, Di. Mungkin teman-teman yang lain ada yang bisa tambahkan? Thank you, Aiman. Yang lain?
Oke. Jadi kita tulis misalnya dulu dua tadi kekuatan yang sudah disebutkan sama Aiman. Yang pertama dari sisi pengurus, kemudian yang kedua adalah dari sisi anggota YICK itu sendiri. Ya, jadi kita lanjut mungkin di komponen yang kedua, kelemahan. Ada yang bisa bantu saya sebutkan kelemahan dari YICK itu apa? Jangan minta takut bicara teman-teman, upgrading ini modelnya diskusi, Ji. Saya mungkin anggotanya itu lemah itu di pengalaman mungkin. Ya, siapa ini yang bicara ini? Oh, Afif, Kak. Afif. Iya. Oh ya, yang apa tadi? Mungkin kalau yang saya lihat itu kurang pengalaman. Biasanya itu organisasi pertamanya YICK. Pengalaman dari segi apanya ini? Pengalaman apa yang kemudian dimaksud? Itu Kak, pengalaman organisasi biasanya gitu. Anggotanya kah atau pengurusnya kah atau secara keseluruhan? Kalau yang saya lihat itu dua-duanya, karena mungkin habis lulus SMA gitu, yang organisasi pertamanya itu biasanya YICK. Jadi masih kurang lah kalau mau dibilang. Oh ya, oke. Jadi bisa digeneralisasi untuk semua anggota atau tidak? Menurutku iya bisa. Bisa digeneralisasi, yakin? Iya bisa. Ya, untuk teman-teman yang sudah semester 2, 4, atau 6 yang sudah banyak organisasinya selain YICK masih bisa disebutkan dengan hal seperti itu. Iya juga. Berarti enggak ya. Ya, saya bertanya ini tuh supaya kita diskusi saja. Mungkin teman-teman yang lain ada yang bisa bantu Afif untuk jelaskan, atau ada yang tidak sepakat dengan Afif, atau ada yang sepakat juga. Kalau dari saya kelemahannya itu kan tadi tadi saya sebutkan kekuatannya banyak sumber daya anggota. Tapi terus di kelemahannya itu anggota tidak berani bicara. Maksudnya anggota tidak bicara. Maksudnya anggota itu diam-diam saja. Jadi anggota tidak punya tidak ada inisiatif mungkin untuk menyampaikan sesuatu. Bisa digeneralisasi untuk semua anggota. Bisa. Karena Saya ambil pengalaman dari 2 kali mubes kemarin. Toh, kita lihat juga sendiri. Adalah beberapa orang 1, 2, 3, 4, 5. Tapi sisanya toh, kebanyakan anggota tidak mau mengemukakan pendapat. Gitu. oke, jadi intinya poin kelemahannya itu apa? Poin kelemahannya itu karena banyak kurang responsif dari anggota. Ya, oke. Teman-teman yang lain ada yang sepakat atau ada yang tidak sepakat atau ada yang mau mengemukakan kelemahan yang lain? Kak, saya izin untuk kelemahan yang mungkin lagi. Iya, langsung saja. Mungkin kalau menurutku Kak, kelemahannya yang lain itu YICK kan organisasi baru, jadi mungkin kelemahannya mungkin belum populer lah dibandingkan organisasi-organisasi yang lain. Jadi mungkin bisa dibilang belum banyak yang tahu seperti itu Kak. Mungkin bisa. Pemahaman dari sisi apanya ini? Bukan Kak, maksudnya kan organisasi baru. Nah, jadi kayak mungkin banyak organisasi-organisasi lain di luar sana itu yang lebih terkenal dibanding YICK gitu. Oke. Jadi intinya kalau bisa dipersingkat apa poin kelemahannya yang mau disampaikan? Apa konteks kalimatnya? Mungkin organisasi baru, jadi mungkin organisasi baru Kak. Apa?
Oke. Thank you. Kita tulis saja sebentar toh. Kita tuliskan dulu, kemudian sebentar kita rumuskan bersama-sama. Apakah apa yang kemudian teman-teman utarakan itu memang betul-betul terjadi sesuai realitas empirisnya atau tidak. Nah, kita lanjut dulu ke komponen yang ketiga. Di bagian opportunities atau peluang. Ada yang bisa bantu mungkin sebutkan apa peluang yang dimiliki oleh YICK? Peluang ini berasal dari eksternal, teman-teman. Jadi kalau kekuatan dan kelemahan itu berasal dari internal, kemudian peluang dan ancaman itu berasal dari eksternal. Jadi apa kemudian peluang dan ancaman yang dimiliki oleh YICK dari eksternal? Jadi bukan dari sisi internal dari YICK itu sendiri. Mungkin ada yang bisa bantu rumuskan apa peluang? Apa peluang dari YICK? Saya Kak izin. Iya, langsung saja. Kalau saya Kak peluangnya itu karena kebanyakan alumni, mungkin sebagian besar alumni juga banyak yang di luar, mungkin lebih banyak informasi yang bisa disebar seperti magang, lomba dan kayak beasiswa begitu Kak. Terima kasih. Oke, makasih. Pertanyaannya itu internal atau eksternal? Eksternal mungkin Kak. Dari sisi anggota itu eksternal? Iya Kak, eksternal. Eksternal. Jadi anggota itu eksternal dari YICK, seperti itu? Internal Kak, maksudnya mungkin informasinya itu bisa dapat dari mana saja Kak. Oke. Ini pendapatku nah teman-teman. Jadi kalau apa yang disampaikan tadi, siapa tadi yang menyampaikan? Siapa tadi yang menyampaikan? Saya Kak Dwi Wahiranaldi. Oke. Jadi yang disampaikan tadi itu adalah bisa menjadi salah satu kekuatan yang dimiliki oleh YICK yang berasal dari internalnya itu sendiri. Nah, kalau eksternal itu teman-teman bisa sebutkan hal-hal yang berada memang betul-betul di luar dari YICK. Misalnya, yang pertama adalah dukungan dari pihak madrasah. Itu menjadi salah satu peluang yang dimiliki oleh YICK yang berasal dari eksternal. Karena sifatnya dari peluang ini adalah hal-hal yang menjadi dorongan dari eksternal, berarti salah satu hal yang menjadi dorongan adalah pihak madrasah. Tapi kalau yang disampaikan tadi sama Renaldi, itu adalah kekuatan karena itu berasal dari internal, lebih spesifiknya adalah anggota dari YICK itu sendiri. Meskipun basisnya berbeda-beda tempat, tetapi fokus dari siapa kemudian aktor yang berperan di situ adalah internal dari YICK itu sendiri. Seperti itu, teman-teman pahami maksudku? Nah, jadi peluang yang dimaksud di sini adalah hal-hal yang berhubungan secara eksternal dari YICK itu sendiri. Seperti misalnya pihak madrasah atau kondisi kota, kebijakan Kota Kendari misalnya yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Kendari yang kemudian mendukung eksistensinya organisasi-organisasi seperti ikatan-ikatan alumni atau dukungan dari pihak mana misalnya seperti itu. Nah, itu yang kemudian menjadi peluang dari YICK. Seperti itu teman-teman. Mungkin itu gambaran umumnya dulu secara teoritisnya apa yang kemudian dimaksud dari peluang di analisis SWOT ini. Oke, tapi terima kasih. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau menyampaikan juga apa mungkin peluang yang dimiliki oleh YICK? Ya, santai saja teman-teman. Maksudnya kita diskusi di sini. Kalau teman-teman mau minum, mau sambil makan-makan juga bisa. Silakan. Senyamannya toh. Mungkin nggak kalau saya Afif. Kalau oportunis kan keunggulan tapi secara eksternal. Mungkin itu karena posisinya YICK itu berada di negara demokrasi gitu. Itu sih. Itu mungkin luas sekali, tapi kalau mau masuk ya masuk. Gitu. Oke. Karena YICK berada di negara yang demokrasi, di luas sekali sebenarnya ya, tapi dan lingkupnya besar sekali sebenarnya teman-teman, dan harus kita kalau kita membuat analisis SWOT itu harus kita lebih spesifikkan bagaimana kemudian
apa yang kemudian kita maksud di situ. Misalnya, yang tadi dibilang bahwa YICK itu berada di wilayah negara yang menerapkan sistem demokrasi atau demokratis. Nah, jelaskan sistem demokratis itu seperti apa dan apa kemudian keuntungan dari sistem demokratis yang berdampak kepada YICK. Kayak begitu nanti model analisisnya. Tapi kalau misal teman-teman mau pakai itu dan bisa jadi teman-teman analisis nantinya dan bisa jadi teman-teman menjawab apa yang kemudian saya pertanyakan tadi, silakan dimasukkan di bagian peluang. Boleh. Begitu. Oke, thank you, Afif. Mungkin yang lain ada yang mau menyampaikan pendapatnya. Oke, daripada diam-diam kita lanjut nih di poin selanjutnya. Supaya lebih efektif ini pembahasan. Lanjut ke bagian ancaman. Ada yang mau mengemukakan apa ancaman yang dimiliki oleh YICK yang berasal dari eksternal? Mungkin saya, Kak. Ya, Zim, silakan. Jadi kalau menurutku ancaman yang ancaman eksternal yang mungkin ada pada YICK itu kayaknya hubungan antar organisasi ekstra kampus yang lain sama YICK, baik itu dalam individunya YICK ataupun beberapa kelompok dalam YICK sama beberapa kelompok juga yang ada di organisasi yang lain. Mungkin itu, Kak. Oke, thank you. Pertanyaannya apa yang menjadi ancaman di situ? Apa poin ancamannya? Disintegrasi antar ini organisasi. Oke, ada potensi disintegrasi karena banyaknya anggota YICK yang tersebar seperti itu. Ya. Oke. Saya tidak mau dulu untuk mengintervensi apapun pendapatnya teman-teman di sini sebenarnya, supaya kita merumuskan bersama-sama apa yang kemudian menjadi analisis SWOT-nya pada YICK. Ini menjadi salah satu tugas yang mungkin teman-teman dan dalam periode kepengurusan kali ini, setelah materi ini, setelah diskusi pada materi ini, teman-teman bisa merumuskan dan kemudian bisa kirimkan ke saya hasil analisisnya yang teman-teman pengurus atau kepengurusan itu buat tentang YICK. Bisa mungkin Pak Ketua, Agam. Ada Jagam ini kah? Ya, sampaikan saja ke Agam apa yang saya bilang tadi, teman-teman. Nah, ada yang tulis tadi apa-apa saja yang menjadi analisis SWOT, apa-apa kemudian kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Ada yang tulis secara baik? Nggak ada? Ditulis, moderator. Enggak, Kak. Cuman tadi diingat. Ya, oke. Mungkin ditulis ke depannya supaya bisa lebih sistematis pembahasannya. Oke, kita lanjut. Kenapa enggak? Ya, kelihatan slide selanjutnya, teman-teman. Kelihatan? Kelihatan. Oke. Jadi, setelah kemudian teman-teman membuat analisis SWOT yang tadi, baik itu dari sisi kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang, sebenarnya ini
langkah awal yang teman-teman gunakan untuk melakukan analisis SWOT. Jadi bukan hanya sekedar kemudian teman-teman menuliskan apa-apa saja poin-poin kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, tetapi dari analisis SWOT ini menghasilkan sebuah strategi yang teman-teman gunakan untuk mengembangkan organisasi lebih baik ke depannya, seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar merumuskan apa-apa poinnya, tetapi dari poin-poin itu teman-teman bisa membuat strategi yang mungkin terbarukan untuk mengembangkan organisasi itu. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk bagian kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Untuk dianalisis SWOT sendiri, model tabel yang digunakan itu seperti ini. Nah, jadi yang pertama mungkin teman-teman bisa lihat di bagian kekuatan dan peluang. Di bagian kekuatan dan peluang ini, teman-teman tuliskan kemudian poin-poinnya, apa tadi yang menjadi poin-poin di bagian kekuatan, kemudian apa yang menjadi poin-poin di bagian peluang. Nah, teman-teman kemudian satukan poin-poin itu dan sehingga menghasilkan sebuah strategi SO, strategi kekuatan dan peluang, yang dimana dia menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang dimiliki oleh organisasi itu. Apa kemudian kekuatan dari sisi internal dan apa kemudian peluang ini bisa diibaratkan sebagai kekuatan dari sisi eksternal sebenarnya. Nah, jadi teman-teman bisa menyatukan poin ini dari sisi kekuatan dan peluang untuk menciptakan sebuah strategi yang dimana teman-teman bisa menggunakan kekuatan itu untuk memanfaatkan peluang seperti itu. Nah, untuk poin bagian komponen kelemahan dan peluang, teman-teman itu bisa menggunakan strategi WO. Strategi WO di sini artinya adalah strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Jadi peluang-peluang yang berasal dari eksternal, teman-teman bisa gunakan untuk meminimalisir, untuk menekan kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh organisasi. Seperti itu. Nah, untuk poin strategi ketiga, yaitu strategi ST, di mana strategi ST ini adalah menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Seperti itu. Jadi internal versus eksternal organisasi. Jadi apa kemudian kekuatan yang dimiliki oleh organisasi untuk meminimalkan atau bahkan mengatasi dan bahkan menyelesaikan ancaman yang ada. Sehingga poin-poin dari ancaman yang mungkin teman-teman nantinya rumuskan itu lebih sedikit dan bisa lebih minimalisir dampaknya seperti itu. Kalau kita berbicara masalah ancaman, kita berbicara bagaimana kemudian dampak yang diberikan dari ancaman itu, seberapa besar ancaman itu mempengaruhi stabilitas dari organisasi, seperti itu. Nah, kemudian di poin keempat, di kelemahan dan ancaman, teman-teman bisa gunakan strategi WT, di mana dia menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memperhitungkan ancaman sehingga dapat dihindari. Sebenarnya bukan juga untuk dihindari, tetapi teman-teman bisa meminimalkan ancaman-ancaman yang berasal dari eksternal, tetapi teman-teman juga bisa membuat kelemahan-kelemahan ini sebenarnya bisa berpotensi untuk menjadi kekuatan seperti itu, karena ada kemudian untuk merumuskan kekuatan dan kelemahan sebenarnya tidak semudah apa yang kemudian teman-teman pikirkan. Nah, pada awal saya mengenal, sedikit cerita teman-teman, pada awal saya mengenal bagaimana kemudian menggunakan analisis SWOT, saya juga berpikir bahwa gampang sekali gini dirumuskan kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang, karena bisa jadi tahu bahwa oh, kekuatan ternyata berasal dari internal, di mana kekuatan itu ya konteksnya sudah sangat kita pahami bahwa oke, kekuatan itu adalah apa-apa yang menjadi dorongan organisasi untuk bergerak maju seperti itu. Kemudian kelemahan sesuai dengan definisinya teman-teman seperti itu. Nah, tetapi di tahun kemarin saya mengadakan sebuah riset yang membahas juga tentang analisis SWOT. Analisis SWOT, judulnya itu adalah analisis SWOT terkait pengembangan desa wisata. Seperti itu. Nah, riset saya ini menggunakan analisis SWOT sebagai kerangka pikiran yang kemudian digunakan untuk menganalisis apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman di desa tersebut. Sehingga desa ini bisa lebih maju ke depannya seperti itu. Nah, di mana hasilnya itu berangkat dari analisis SWOT ini. Apa yang kemudian teman-teman tuliskan di poin-poin, di kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang, teman-teman bisa buatkan strateginya. Seperti itu. Nah, misalnya, contohnya tuh saya bertanya ke teman-teman Nina, misalnya partisipasi publik.
Misalnya partisipasi dari anggota YICK yang tinggi, yang sangat-sangat tinggi. Punya inisiatif, punya responsivitas yang baik. Itu apakah itu bisa menjadi kekuatan sekaligus kelemahan, atau dia menjadi kekuatan atau dia menjadi kelemahan? Bisa mungkin ada yang jawab. Apakah partisipasi tinggi yang dimiliki oleh anggota YICK itu adalah kekuatan atau kelemahan, atau dia kekuatan sekaligus kelemahan? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Tapi coba diulang lagi, kurang kedengaran tadi. Kurang fokus. Ya, jadi yang saya bilang tadi bahwa apakah kemudian ketika anggota YICK ini memiliki partisipasi yang tinggi, partisipasi dalam artian dia responsivitasnya baik, kemudian pengetahuannya baik, kemudian tingkat inisiatifnya juga tinggi, itu disebut sebagai partisipasi anggota yang tinggi. Nah, apakah dia masuk dalam kekuatan atau kelemahan, atau dia kekuatan sekaligus kelemahan? Menurutku dia masuk di kekuatan. Dia masuk di kekuatan karena? Ya karena organisasi kan butuh yang namanya orang partisipasi yang aktif, terus ya intinya butuh yang seperti itu yang kita sebutkan tadi. Oke, thank you. Yang lain? Ya, yang lain? Ada? Sependapat, Kak. Oke, yang lain? Ada yang nggak sependapat mungkin sama Rifki sama Zim? Ada yang mungkin yang bilang ini kelemahan? Jangan takut salah, dan teman-teman, kita diskusi di sini. Ada? Bagaimana yang lain? Ada? Ada suara-suara baru mungkin? Ada? Saya belum dengar ini kata-kata yang bilang bahwa ini kelemahan. Masa sependapat semua ini satu kepengurusan? Jadi kalau salah Aiman, salah semua ini satu kepengurusan. Kak, saya coba ini berbeda pendapat sama Aiman. Iya, oke. Jawabanku itu kekuatan sama kelemahan, karena partisipasi yang tinggi itu di dalam kepengurusan mungkin tidak selalunya baik, karena bisa jadi partisipasi anggota itu bisa jadi mengarah ke hal yang buruk mungkin. Jadi mungkin begitu. Itu jadi kelemahan mungkin. Oke. Nggak apa-apa, Ji. Saya nggak salahkan, Jina. Yang lain mungkin, siapa tahu ada yang sependapat sama Rifki atau sama Zim yang baru-baru mencoba untuk kontra. Jadi ada kubunya Zim sama ada kubunya Rifki ini, Di. Sama ada kubunya Aiman. Jadi ya, supaya mungkin teman-teman yang lain enggak mau on mic, enggak mau juga lewat chat, mungkin bisa raise hand saja tuh siapa yang mengatakan bahwa partisipasi anggota yang tinggi itu adalah kekuatan. Bisa mungkin raise hand. Silakan. Oke, kekuatan ini kekuatan. 2 Ji. Jadi yang lain ini kelemahan atau kekuatan dan kelemahan. Coba jangan berusaha untuk netral, teman-teman. Tidak ada di sini netral. Tidak ada suara-suara seperti itu. Oke, jadi yang lain ini yang tidak raise hand tadi.
Dia berarti kelemahan atau kekuatan dan kelemahan? Atau ataunya ini? Ya masa teman-teman diam-diam jadi upgrading? Nanti kesannya kayak mengajar. Kita ini mengajar. Ya, jadi yang bilang bahwa partisipasi anggota yang tinggi ini kelemahan, coba raise hand. Ayo Zim, Kenapa? raise hand. Zim, raise hand Zim. Kak, saya klarifikasi dulu. Kayak Iya. kekuatan dan kelemahan, bukan kelemahan saja. Kekuatan dan kelemahan. Yes. Iya, siapa yang dukung Zim? Siapa yang sepakat dengan Zim? Kekuatan dan kelemahan. Iya, enggak ada golput di sini dan teman-teman. Kekuatan dan kelemahan. Oke. Enggak ada yang bilang bahwa ini betul-betul dia hanya kelemahan saja. Enggak ada yang berada di pihak bilang bahwa partisipasi anggota yang tinggi ini adalah kelemahan. Saya tahu biasa ada yang punya imajinasi yang tinggi sekali. Oke, enggak ada kayaknya yang mendukung bahwa partisipasi anggota yang tinggi itu sebagai kelemahan. Jadi kita bisa bilang bahwa ada dua kelompok terkait partisipasi anggota yang tinggi. Dia menjadi kekuatan, ada juga kelompok yang bilang bahwa ini menjadi kekuatan sekaligus kelemahan. Oke, kita diskusikan bersama. Apakah ketika kalau di organisasi sektor publik yang saya maksud di sini adalah organisasi pemerintah. Dia modelnya, kenapa kemudian partisipasi publik menjadi hal yang penting? Karena semua kegiatan yang dilakukan itu butuh peran, butuh partisipasi dari semua pihak, khususnya warga. Kalau di IAICK itu mungkin teman-teman sebut sebagai anggota. Nah, tetapi dia kemudian terkadang harus diredam. Kenapa? Karena bisa menimbulkan potensi-potensi pemberontakan. Pemberontakan dalam artian dia tidak mengikuti apa kemudian arahan yang diberikan oleh orang yang berkuasa. Artinya, siapa kemudian pengurus mungkin di dalam YICK, siapa yang menjadi ketua, siapa yang menjadi pemimpin dalam organisasi, dia tidak mendengar apa yang kemudian menjadi arahannya. Kalau kita tarik ke IAICK, bisa saja kemudian hasil tersebut, hasil penelitian yang tadi yang saya sebutkan ya teman-teman, hasil tersebut bisa juga terjadi di IAICK. Artinya partisipasi anggota di sini memang perlu tinggi, tetapi perlu juga kemudian ditekan dalam artian tidak boleh sampai melewati batas-batas yang telah ditentukan. Artinya jika teman-teman tidak berusaha untuk meredam potensi-potensi partisipasi yang melebihi ambang batas, teman-teman tidak akan mempunyai kewenangan yang lebih besar untuk mengatur IAICK. Padahal teman-teman sebagai seorang pengurus, teman-teman dalam satu kepengurusan, khususnya mungkin ketua, dia tidak akan didengar lagi oleh teman-teman dari anggota. Karena mungkin teman-teman anggota ini berpikir bahwa saya dan teman-teman yang lain ini punya juga YICK, saya berpartisipasi, betul-betul berpartisipasi dalam setiap kegiatan, jadi saya bisa kemudian untuk memberontak apa yang kemudian saya bisa kemudian tidak melakukan apa yang kemudian teman-teman perintahkan. Misalnya teman-teman suruh bayar uang iuran misalnya. Ada kemudian yang tidak bilang bahwa, saya tidak mau dibayar uang iuran. Kenapa memangnya kalau saya tidak bayar? Nah, terus teman-teman karena berpikir bahwa
oh teman tajini atau kakak tajini atau adik tajini, teman-teman tidak lakukan sanksi misalnya karena sifat kekeluargaannya mungkin. Nah, partisipasi seperti itu yang kemudian dapat mengganggu stabilitas dari YICK sebenarnya. Jadi kenapa kemudian kalau di organisasi sektor publik itu dia dianggap sebagai sebuah kekuatan sekaligus kelemahan. Nah, makanya kenapa dia kalau di analisis SWOT itu dirumuskan sebagai kekuatan dan kelemahan. Karena dia bisa berpotensi baik untuk partisipasi dalam setiap bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, dan bisa juga berpotensi untuk melakukan pemberontakan yang saya jelaskan tadi, seperti itu. Nah, kalau kita tarik ke YICK, mungkin teman-teman sepakat apa yang saya bilang tadi, terkait harus juga ini harus juga kita redam partisipasi anggota di YICK. Atau ada yang tidak sepakat dari yang saya jelaskan tadi? Ya, Aiman mungkin tadi, karena dia bilang kekuatan toh. Kalau dari saya Kak, kalau saya dengar tadi penjelasan Tak, memang apa namanya, masuk akal, yaitu masuk akal. Memang perlu juga diredam, iya betul. Jadi mungkin kayaknya pendapat saya mulai goyah ini. Ai. Jadi mulai Migo yang ini, Aiman. Kasih paham dulu, Zim. Kalau Zim ndak goyang, Joko. Ndak goyah, Ji, sama pendapatmu. Oh, tentu saja sangat teguh. Ya, jadi teman-teman yang lain yang entah ini golput atau teman-teman tidurkah atau apa? Saya enggak mengerti juga. Ya, jadi itu yang, kalau itu pendapatku, nah teman-teman bisa teman-teman kemudian bantah, karena saya di sini bukan sebagai sumber kebenarannya teman-teman. Jadi artinya apa yang kemudian saya sampaikan belum berarti itu adalah sebuah kebenaran. Seperti itu. Karena disclaimer awalku tadi bukan sebagai pemateri di sini, tapi sebagai orang yang teman-teman panggil untuk kita sharing terkait manajerial organisasi. Begitu. Jadi itu mungkin sedikit pengantar untuk teman-teman nantinya sebelum memulai membentuk apa-apa kemudian program kerja yang akan dilakukan di periode kepengurusan kali ini, alangkah lebih baiknya teman-teman bisa buat dulu analisis SWOT terkait YICK. Seperti itu. Nah, ya, kenapa Pak Ketua? Mungkin Bu Ketua mengenai argumen tadi yang kita sampaikan, seperti yang disampaikan tadi mengenai sistem kekeluargaan, kalau misalnya anggotanya seperti begini. Mungkin kalau dari saya pendapat pribadiku ini, kalaupun ada orang-orang seperti begitu yang berada di lingkup YICK, untuk menanggulangi hal seperti itu, kalau dari saya cukup mungkin kita pemberitahuan kepada orang ini artinya kita bicara face to face saja. Kalaupun dia tidak dengar juga, kalaupun dia tidak dengar, sekarang untuk kedepannya pasti juga ada hati nuraninya kalau misalnya kita sama-sama juga di Manipe, kemudian kalau misalnya kau juga mau kembangkan ini YICK, saya juga mau kembangkan sama-sama, tujuannya kita untuk apa kita mau hal seperti begitu. Mungkin begitu Bu Ketua. Oke, thank you. Ya, saya mau bertanya dulu ke teman-teman, ada tidak di dalam entah itu ADART atau di apakah namanya kalau di YICK GBHO, di ADART dan GBHO ada tidak diatur tentang sanksi
Tidak ada. Tidak ada diatur tentang sanksi, yakin? Setahu saya kalau sanksi itu mungkin lebih ke teguran sih, bukan sanksi sebenarnya. Apa bedanya sanksi sama teguran? Kalau saya sanksi ya lebih keras daripada teguran kalau menurut saya. Siap, anak hukum. Ya, jadi yang dibilang tadi Aiman bahwa sanksi itu lebih keras daripada teguran tadi dibilang. Ya, saya kali ini tidak sepakat sama apa yang dibilang sama Aiman. Kalau dibilang bahwa sanksi itu lebih keras daripada teguran, notes, karena di bagian sanksi kalau teman-teman baca di setiap aturan, entah di IAICK itu luput atau apapun itu yang teman-teman tidak masukkan tentang itu, sanksi itu seharusnya ada di dalam organisasi. Dan dia baik itu sanksinya berupa administratif ataupun sanksi dalam berupa pidana, tapi kita tidak main di dalam pidana toh. Sanksi palingan sanksi-sanksi administratif. Sanksi-sanksi administratif yang dimaksud di sini dapat berupa teguran, peringatan secara tertulis misalnya. Itu sebenarnya bagian-bagian dari sanksi. Jadi bukan kemudian sanksi itu lebih keras daripada teguran. Tidak, karena dia memang masuk dalam ranah-ranah sanksi. Biasanya dia disebut sebagai sanksi administratif. Mungkin kalau saya salah bisa diluruskan mungkin toh. Ya. Jadi apa yang kemudian kerangka analisis SWOT yang kemudian kita bahas pada malam hari ini, teman-teman bisa bukan dalam lingkup yang lebih kecil, artinya dalam lingkup IAICK yang teman-teman satu kepengurusan itu bahas bersama, analisis bersama, dan buatkan strategi bersama. Kemudian teman-teman silakan menyusun program kerja yang sesuai sama analisisnya teman-teman. Jadi teman-teman buat dulu analisis SWOT, kemudian teman-teman silakan buat analisis kebutuhan IAICK, seperti itu. Nah, jadi dari situ kemudian teman-teman bisa merumuskan dengan baik program kerja apa yang akan kita lakukan di periode kepengurusan kali ini. Jadi bukan berasal dari apa kemudian program kerja yang dilakukan oleh kepengurusan sebelumnya. Baik itu kepengurusannya Faiz dengan saya, kemudian kepengurusannya Ade dengan Reina. Ada program kerja yang kemudian menurutnya teman-teman bagus, tetapi tidak sesuai lagi sama kebutuhan dari IAICK. Dan teman-teman bisa cut program kerja itu sebenarnya. Nah, makanya kenapa kemudian pada materi kali ini, pada diskusi kali ini, saya memberikan penjelasan terkait analisis SWOT yang teman-teman nantinya bisa gunakan untuk kembangkan IAICK seperti itu. Jadi bukan berasal dari bukan secara historis artinya, tapi secara analisis kebutuhan dari IAICK seperti itu. Jadi teman-teman lebih cara berpikirnya lebih sistematis. Kayak begitu. Oke, kita lanjut. Oke, teman-teman lihat share screen selanjutnya. Lihat slide selanjutnya. Kelihatan, Aiman? Kelihatan. Oke, pembahasan selanjutnya terkait level manajemen. Nah, dari analisis SWOT yang teman-teman buat, itu ada kemudian di situ dihasilkan sebuah strategi. Nah, strategi di sini harus jelas siapa aktor pelaksananya. Kayak begitu. Kalau teman-teman misalnya kepengurusan misalnya atau pemerintah misalnya, atau pemerintah ini buat kebijakan, terus teman-teman tidak sepakat sama kebijakan itu dan teman-teman usulkan kebijakan yang lain. Nah, teman-teman kalau mengusulkan sesuatu itu harus berdasarkan dari analisis kondisi dari organisasi itu, analisis kebutuhannya, kemudian siapa yang akan melaksanakan, apa yang kemudian teman-teman rekomendasikan. Jadi di situ jelas. Nah, jadi ketika kemudian teman-teman buat analisis SWOT,
Di situ juga harus jelas strategi-strategi apa yang teman-teman hasilkan dari analisisnya teman-teman, kemudian siapa yang akan menjalankan. Nah, terkait siapa yang akan menjalankan, kita bahas di level manajemen. Kalau teman-teman pelajari dasar-dasar manajemen, itu ada kemudian kita mengenal tiga level manajemen. Yang pertama itu di bagian bawah ada first line management. First line management ini artinya anggota dari divisinya teman-teman. Anggota-anggota divisinya teman-teman seperti itu. Nah, kemudian middle management. Middle management ini kalau di IAICK itu teman-teman mungkin sebut sama ketua-ketua divisi atau ketua-ketua bidang. Seperti itu. Itu yang berada pada level middle management. Nah, untuk top management jelas top management ini adalah ketua dan wakil IAICK. Kayak begitu. Nah, ketika kemudian teman-teman buat analisis SWOT, teman-teman juga harus merumuskan siapa yang akan menjalankan kebijakan ini. Apakah dia berada di tataran top management, atau dia memang bisa diputuskan di tataran middle management, atau bahkan dia bisa diputuskan di tataran first line management. Seperti itu. Jadi jelas siapa yang akan berperan untuk menjalankan apa yang kemudian teman-teman sudah rumuskan. Dan ini sangat berpengaruh ketika misalnya teman-teman merekomendasikan suatu hal dan itu akan diputuskan oleh ketua umum, itu akan berdampak pada keseluruhan organisasi misalnya. Kemudian ketika teman-teman merekomendasikan sesuatu yang bisa dieksekusi langsung oleh teman-teman yang berada pada level manajemen middle, itu teman-teman berarti akan berdampak pada internal divisinya atau kepengurusan secara keseluruhan, atau juga bahkan berdampak langsung kepada anggota dalam bentuk program kerja misalnya. Seperti itu. Jadi analisis SWOT yang teman-teman gunakan itu akan berpengaruh pada level manajemen apa yang kemudian teman-teman gunakan nantinya ketika strategi-strategi itu dihasilkan. Semisal strategi yang teman-teman hasilkan nanti adalah kita membuat perpustakaan online untuk IAICK misalnya toh. Nah, siapa yang akan menjalankan ini? Bukan top management, tapi mungkin bisa saja dia berasal dari middle management. Mungkin dipegang sama teman-teman yang berada dalam divisi IPTEX misalnya. Jadi rekomendasi-rekomendasinya jelas siapa kemudian menjadi aktor pelaksana di rekomendasi yang teman-teman berikan berdasarkan analisis yang sudah teman-teman buat. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman harus pahami dengan baik terkait level manajemen ini. Karena ini akan berpengaruh pada seberapa kuat keputusan yang teman-teman ambil, seberapa besar pengaruhnya, dan apa kemudian dampaknya. Seperti itu. Jadi berbicara masalah apa input, apa proses, dan apa output. Bahkan sampai kepada outcome-nya. Seperti itu. Lanjut. Oke. Strategi POAC. Di dasar-dasar manajemen atau di asas-asas manajemen itu teman-teman kenal dengan prinsip-prinsip POAC, atau ada juga kemudian teman-teman bisa post the corp, itu yang kemudian terkenal di dasar-dasar manajemen. Nah, yang pertama itu ada planning, ada organizing, actuating, dan ada controlling. Secara umum seperti itu, ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Makanya kenapa kemudian disebut sebagai POAC. Nah, di planning itu teman-teman bisa menuliskan apa-apa kemudian strategi-strategi planningnya, strategi planning dalam artian apa kemudian sasaran besarnya yang teman-teman akan capai, yang betul-betul memang strategis, seperti itu. Yang menjadi sasaran besar, tujuan besar dari apa yang kemudian teman-teman harapkan. Nah, kemudian technical planning, bagaimana teknis rekomendasi, teknis apa yang kemudian teman-teman mau lakukan. Nah, sedangkan operasional ini sebenarnya sama, kurang lebih sama dengan technical planning. Dia berbicara masalah siapa kemudian akan menjalankan, kemudian bagaimana caranya menjalankan, apa-apa kemudian yang akan dilakukan, itu berbicara masalah technical dan operational planning, seperti itu. Nah, kemudian organizing. Organizing di sini adalah pembagian job desk. Seperti itu. Nah, teman-teman mungkin sudah ada pembagian job desk-nya. Jadi misalnya IPTEX itu bekerja dalam ranah-ranah keilmuan mungkin, kemudian PO itu bergerak ke arah bagaimana IAICK ini bisa berkembang, baik itu secara internal maupun eksternal, yang dibantu sama teman-teman dari Humas. Jadi
teman-teman harus tahu dan paham apa kemudian job desk-nya dari masing-masing struktur yang ada di kepengurusan. Jadi ketua itu apa tugasnya, wakil ketua apa tugasnya, PO apa tugasnya, humas, dan seterusnya. Jadi tidak ada kemudian ketimpangan, tidak ada tumpang tindih tanggung jawab dan jabatan di sini. Supaya teman-teman artinya menjalankan apa strategi planningnya yang diusulkan pada periode kali ini. Seperti itu. Misalnya, di periode kepengurusan pertama yang saya sama Faiz, fokusnya adalah terkait bagaimana kemudian kita betul-betul membangun dasar IAICK yang baik. Artinya dasarnya adalah berasal dari bagaimana kemudian kita membuat konstitusi yang baik. Konstitusi yang dimaksud di sini adalah ADART dan GBHO yang dimiliki oleh IAICK supaya implementatif. Artinya fokusnya adalah bagaimana kemudian kerangka organisasi, kerangka IAICK ini dapat terbentuk dengan baik sehingga badan dari IAICK ini bisa kelihatan begitu dengan kerangka yang sudah dibuat dengan baik. Kerangkanya di sini adalah yang saya maksud konstitusi ADART dan GBHO-nya IAICK seperti itu. Nah, dari situ ada kemudian pembagian job desk yang dilakukan. Misalnya saya fokusnya adalah kepada divisi PO, karena divisi PO yang bertugas untuk menjalankan dan mengawal bagaimana jalannya konstitusi, bagaimana jalannya aturan dalam IAICK, baik itu ADART maupun Juknis. Jadi penekanannya misalnya ada di divisi pengembangan organisasi, di mana mungkin divisi humas dan lain-lain silakan bergerak sesuai dengan apa yang kemudian diatur oleh konstitusinya IAICK, tetapi penekanannya dalam periode kepengurusan itu bisa saja berbeda-beda, seperti itu. Nah, kemudian di bagian actuating ini berbicara bagaimana kemudian efektif dan efisien. Bagaimana teman-teman sudah membuat strategi planning, sudah membuat technical dan operational planningnya, sudah membagi pekerjaan dan tanggung jawab. Nah, yang perlu dipertanyakan kemudian adalah bagaimana melaksanakan kegiatan tersebut, bagaimana melaksanakan program tersebut, bagaimana menjalankan apa kemudian operasional planning yang sudah dilakukan oleh teman-teman, sehingga yang dilakukan itu efektif dan efisien. Artinya tercapai tujuannya dan tidak memakan waktu yang lama untuk pencapaiannya. Seperti itu. Itu berbicara tentang actuating, bagaimana kemudian program atau kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman itu efektif dan efisien. Nah, kemudian controlling. Controlling di sini sebenarnya menjadi tahapan terakhir dalam POAJ, di mana teman-teman berbicara bagaimana kemudian melihat bagaimana evaluasi strategi planning, operasional, job desk, dan actuating-nya itu teman-teman apakah memang berjalan sesuai dengan konsep ideal yang teman-teman pakai, apakah memang ada kendala-kendala yang kemudian digunakan, itu berbicara terkait bagaimana controlling yang dilakukan oleh teman-teman. Jadi controlling ini bisa dilakukan dalam tataran level-level manajemen yang sudah saya sebutkan tadi. Baik itu controlling dilakukan oleh ketua umum, baik itu dilakukan oleh tataran koordinator divisi, tiap divisinya. Nah, peran-peran controlling ini bisa dijalankan oleh dua orang yang tadi. Tetapi secara keseluruhan untuk kepengurusan, itu bisa dilakukan oleh anggota. Jadi setiap anggota itu berhak untuk menyampaikan apa kemudian aspirasinya, apa kemudian pendapatnya tentang bagaimana kepengurusan periode kali ini, bagaimana kemudian IAICK pada kondisi seperti ini. Seperti itu. Nah, jadi ada beberapa pihak yang menjadi orang yang kontrol bagaimana jalannya IAICK selain dari ketua, koordinator divisi, dan juga dari anggota itu sendiri. Seperti itu, teman-teman. Nah, leadership. Dari semua yang saya jelaskan tadi, perannya sebenarnya berada pada kepemimpinan. Bagaimana kemudian kepemimpinan ini dijalankan dengan baik, konsep kepemimpinan ini dijalankan dengan baik oleh seorang leader dari organisasi. Jadi meskipun teman-teman berusaha, berupaya apapun yang teman-teman lakukan, kalau leadership pada kepengurusan kali ini misalnya lemah, atau periode kepengurusan kali ini leadership-nya baik, itu akan berpengaruh bagaimana kemudian tingkat pencapaian tujuan dari IAICK itu sendiri. Nah, apakah kemudian
apa yang menjadi sasarannya, apa yang kemudian menjadi tujuannya teman-teman, apa yang menjadi harapannya teman-teman di periode kali ini itu tercapai atau tidak, itu bergantung pada bagaimana kemudian leadership ini berjalan di IICK. Makanya kenapa kemudian leadership ini menjadi suatu hal yang penting. Meskipun teman-teman sudah merumuskan analisis SWOT-nya, teman-teman sudah ada pembagian-pembagian berdasarkan prinsip-prinsip WOT tadi, tapi kalau leadership-nya di sini jelek, leadership-nya lemah, yang lainnya itu bisa saja runtuh, yang lainnya bisa saja kacau. Karena leadership di sini sangat berperan untuk menentukan bagaimana kemudian arah ke depannya, arah-arah menjalankan apa yang kemudian teman-teman sudah susun, seperti itu. Oke. Sebenarnya kalau di organigram di sini saya tidak punya bagaimana kemudian struktur jelas dari YICK, mulai dari ketua mungkin sampai koordinator divisi. Nah, teman-teman silakan saja menyesuaikan bagaimana kemudian level manajemen dan bagaimana struktur kepengurusan yang teman-teman buat. Jadi itu bergantung bagaimana kemudian organigram yang dimaksud di sini adalah struktur kepengurusan, bagan kepengurusan. Bagaimana bagan kepengurusan di YICK, mulai dari ketua, sekretaris bendahara, kemudian koordinator divisi, bahkan sampai ke anggota-anggota divisinya. Seperti itu organigram YICK, di mana organigram di sini sangat berpengaruh pada yang pertama pada pengambilan keputusan. Baik itu pengambilan keputusan yang dilakukan oleh ketua maupun yang dilakukan oleh koordinator divisi yang dilakukan bersama dengan anggota-anggotanya. Seperti itu. Nah, makanya kenapa saya tidak masukkan di sini bagaimana kemudian organigramnya YICK mungkin bisa saja berubah atau mungkin sudah ada konsep patennya yang ditentukan sama konstitusi atau seperti apa. Saya belum baca juga, belum sempat baca ADART dan GBHO-nya YICK. Makanya kenapa kemudian saya tidak menampilkan bagaimana struktur kepengurusan di YICK. Nanti teman-teman silakan diskusikan lebih lanjut. Oke, kita lanjut ke sharing session. Mungkin saya kembalikan kepada moderator supaya kita bisa lebih interaktif. Untuk materinya sudah selesai. Jadi itu yang bisa saya tampilkan. Untuk sharing session-nya silakan teman-teman lanjutkan dan saya serahkan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Kak Naila atas materi ilmu yang diberikan. Mungkin kita masuk di sesi sharing session. Dari teman-teman alumni mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang masih bingung dari penjelasan Kak Naila tadi atau ingin diskusi, silakan mungkin menggunakan bisa lewat fitur raise hand atau bisa lewat chat Zoom. Masuk mungkin Pak Moderator. Ya, baik. Mungkin dari kita dari ketua umumnya dulu nih. Iya, silakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Terima kasih untuk Kak Naila yang telah memberikan kami ilmu yang sangat bermanfaat mengenai materi yang telah dibawakan tadi. Mungkin saya kurang tangkap atau saya kurang baru-baru mungkin biasa join karena saya tadi dari jalan tuh. Mengenai pertanyaan saya itu ada 3, tapi saya kurang paham ini apakah sinkron dengan materi yang dibawakan atau tidak. Jadi pertanyaan saya yang pertama mengenai alumni mungkin pertama. Ini kan sudah mau masuk angkatan 4 kalau saya tidak salah. Nah, kemudian dari berdasarkan yang saya lihat, saya analisis dari alumni yang sekarang yang sudah 2 atau 1 tahun yang sudah berada dalam lingkup alumni IICK atau organisasi IICK, kurangnya partisipasi. Nah, bagaimana mungkin menurut mengenai kegiatan yang saya ingin adakan, yakni bisa dibilang kalau bahasa kayak mau penerimaan begitu. Artinya kita kasihkan materi, kita kasihkan ilmu kepada mereka supaya kita punya alumni ini yang baru datang tidak lagi mengikut atau mengekor pada alumni-alumni yang sekarang kita lihat ini, yang kita analisis, yang alumni sekarang yang
partisipasi dan lain sebagainya, supaya lebih aktif lagi alumni yang akan datang ini. Jadi mungkin kiranya kita adakan mungkin seperti itu yang saya maksud tadi, penerimaan. Tapi penerimaan yang saya maksud di sini adalah seperti halnya di kampus maba toh, diberikan ilmu, diberikan apa semacam materi. Nah, itu mungkin yang ingin saya terapkan di sini untuk penerimaan alumni yang baru. Bagaimana kira-kira seperti untuk itu mungkin ketua atau pemateri pertama, pemateri kedua. Ya, baik, mungkin dari Kak Naila sudah bisa menjawab pertanyaan dari Kak Adam. Oke, langsung ditanggapi ini di moderator. Iya, bisa aja langsung saja. Iya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Pak Ketua Agam. Oke, jadi yang ditanyakan tadi, saya tidak tahu apa yang disampaikan, apa materi yang disampaikan sama Ade tadi terkait inovasi dalam organisasi, terkait bagaimana kemudian membuat program kerja. Saya tidak ikut materi yang diberikan sama Ade, jadi saya tidak tahu bagaimana kemudian penjelasannya Ade terkait apa yang kemudian harus dilakukan terlebih dahulu untuk membuat program kerja dan sampai pada tahap akhirnya. Saya tidak tahu apa yang disampaikan sama Ade. Tapi untuk berdasarkan pendapat saya pribadi, yang pertama teman-teman buat dulu kenapa kemudian harus dijalankan seperti itu. Alasan yang dikemukakan tadi sama Agam menurutku kurang kuat karena melihat secara historis gitu, mungkin secara historis teman-teman melihat bahwa anggota itu begini. Tapi teman-teman harusnya buat dulu bagaimana kemudian program kerja itu dihasilkan karena ada dasarnya. Nah, apa dasar kuat teman-teman untuk menjalankan program kerja itu? Kan itu yang menjadi pertanyaan. Bagus sebenarnya terkait konsepnya secara keseluruhan. Saya tidak mengerti bagaimana kemudian teknis pelaksanaannya yang dimaksudkan sama Agam. Tapi yang dibahas tadi mungkin kayak model-model LDK di univ-univ di. Iya, kayak begitu Bu Ketua. Oke. Sebenarnya secara konsep menurutku cukup baik, tapi yang perlu dipertanyakan sebenarnya adalah apakah teman-teman anggota itu merasa antusias untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu? Dan apa kemudian dampak apa yang teman-teman harapkan dari program itu? Apa keluaran yang teman-teman harapkan dari terlaksananya program itu? Dan kenapa tidak menyiapkan alternatif yang lain? Misalnya teman-teman adakan misalnya entah di divisi apa, di divisi IPTEX mungkin adakan seperti diskusi-diskusi rutin yang dilakukan oleh YICK, kan itu tidak pernah ada tuh sampai saat ini tentang membahas apapun itu. Membahas mungkin terkait hal-hal yang berat, mungkin pembahasan berat, atau pembahasan yang ringan bisa aja. Kan teman-teman tidak pernah menjalankan hal-hal seperti itu. Nah, teman-teman langsung membuat sebuah program yang pada saat penerimaan itu langsung dikasihkan materi seperti LDK. Nah, pertanyaannya juga yang kemudian muncul adalah apakah kondisi psikologisnya anggota yang masuk di YICK atau ini anak-anak IC yang masuk menjadi bagian dari YICK sama kondisi psikologisnya dengan orang-orang atau mahasiswa-mahasiswa baru yang mengikuti LDK. Misalnya mahasiswa yang mengikuti LDK punya tujuan untuk menjadi anggota misalnya. Nah, pertanyaannya kalau kita buat seperti itu di YICK, apakah itu menjadi syarat untuk menjadi anggota ketika misalnya dia tidak ikut, apakah itu menjadi syarat bahwa dia
kalau dia tidak ikut, dia tidak bisa menjadi anggota YICK misalnya. Jadi apa kemudian dampak yang bisa diberikan kepada orangnya, kepada alumni-alumni baru ini, seperti itu, supaya ada sisi menariknya dari kegiatan yang teman-teman lakukan, bukan hanya dari sisi materinya saja, tapi apa kemudian dorongannya alumni baru untuk ikut di programnya teman-teman. Itu saya mungkin bisa dijawab nanti, diurai pertanyaan-pertanyaanku yang saya bilang tadi, disusun lebih baik konsepnya. Kemudian nanti bisa mungkin diskusi di luar forum terkait apa yang mau kau lakukan tadi. Oke, itu Ji moderator. Mungkin langsung saya masuk di. Iya, langsung saja. Jadi mungkin Kanela, kalau misalnya kita mau bahas itu mungkin nantilah di luar forum karena ada juga waktu yang batasi. Kemudian yang pertanyaan kedua saya mengenai yang paling penting ini anggaran dari Manici. Ini paling penting ini. Kemarin kan waktu kepengurusan kemarin Karina itu sempat sampaikan ke saya, katanya kita kalau perlu kita pergi dulu menghadap sama kepala sekolah mengenai hal seperti ini. Karena sudah ada juga tertulis di dalam, saya lupa itu di dalam mana yang tertulis, katanya untuk alumni juga ada sekian persen untuk anggaran mengenai program-program atau kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Nah, bagaimana menurut ini? Apakah tetap kita follow up anggaran-anggaran seperti begini? Karena bisa dibilang kita ini juga masih baru, belum ada alumni-alumni yang kerja sampai yang sampai mendapatkan jabatan atau apa segala macam. Nah, kira-kira hal seperti ini mungkin bagaimana kira-kira ini Bu Ketua? Terima kasih. Bagaimana moderator, langsung ditanggapi? Iya, langsung bisa ditanggapi. Oh, saya kira tidur ini moderatornya. Iya, menghayal. Ya sih. Ya, silakan dari Kanela. Oke. Terkait anggaran, kalau ditahu Ji, yang pertama kalau ditahu bahwa ada bahasa halus, jadi ada jatahnya lah toh, ada jatahnya alumni, follow up terus itu sampai mutapat. Karena kau yang punya bagian itu, YICK yang punya bagian, alumni tanyakan dulu konteksnya sebenarnya, alumninya ini apakah secara kelembagaan atau alumni secara personal mungkin, entah itu dia ikut kegiatan-kegiatan apa, atau dia secara memang diberikan secara kelembagaan, artinya lembaga yang menaungi alumni, kayak begitu. Nah, kalau ternyata jawaban dari pihak sekolah itu untuk lembaga, artinya teman-teman harusnya berusaha untuk dapatkan bagian itu. Dan kalau teman-teman tidak dapatkan, sebenarnya teman-teman bisa menuntut untuk itu. Bisa bicarakan hal itu ke kepala sekolah yang baru tuh. Perjuangkan saja itu, karena kalau dilihat dari realitas empirisnya ini YICK, jarang sekali teman-teman anggota itu mau bayar iuran, dan itu yang menjadikan YICK tidak punya uang. Betul sekali itu. YICK tidak punya uang, dan sebenarnya untuk iuran tuh sebenarnya tidak ada batasnya alumni untuk dia batas membayarnya sampai kapan. Misalnya, apakah dia setelah 3 tahun lulus dia sudah tidak wajib membayar iuran misalnya, ataukah karena kan sepemahamannya kita sampai saat ini semua premis awalnya itu adalah semua alumni harus membayar iuran. Pertanyaannya, apakah alumni yang bahkan sudah lulus 3 tahun misalnya seperti saya harus tetap membayar uang iuran? Dan kapan kemudian saya tidak mempunyai kewajiban untuk bayar iuran, begitu? Apakah bahasa kasarnya, apakah sampai meninggal pini ya anggota alumni baru diselesaikan ini kewajibannya untuk membayar iuran, gitu? Berarti ada utang-utangnya ini terhadap YICK, kayak begitu tuh bahasa kasarnya. Jadi buat dulu konsep penganggarannya sebenarnya teman-teman. Yang pertama saya sepakat tadi sama Agam untuk follow up nih terus ke kepala sekolah terkait ini. Kemudian yang kedua, buat konsep penganggaran yang baik di YICK.
Jadi perjelas ke seluruh anggota bagaimana konsep penganggarannya. Misalnya yang saya bilang tadi itu bahwa setelah batas 3 tahun setelah menjadi anggota itu tidak wajib membayar iuran. Jadi silakan teman-teman yang masih di bawah 3 tahun menjadi alumni silakan bayar uang iuran misalnya, atau batasnya 2 tahun atau bahkan setahun. Silakan teman-teman rumuskan bersama. Dan yang kelemahannya yang saya lihat kemarin-kemarin itu adalah teman-teman betul-betul tidak bisa memfollow up dan tidak bisa merangkul semua anggota-anggota YCK. Artinya dibiarkan saja kalau mereka tidak bayar uang iuran, ya dibiarkan saja periode selanjutnya lagi ketika mereka tidak bayar ya dibiarkan saja begitu. Tidak dianggap ini sebagai sebuah utang yang harus dibayar sama anggota. Kenapa? Sebenarnya kondisi psikologisnya juga kenapa orang-orang tidak mau membayar, karena teman-teman tidak jelaskan misalnya untuk apa uang ini dan sampai kapan saya harus bayar uang ini. Kayak begitu tuh. Dan apa keuntunganku kalau saya bayar ini? Apa yang saya dapatkan? Kan biasa ada orang-orang setransaksional itu model berpikirnya. Jadi teman-teman harus menjawab pertanyaan-pertanyaan dasarnya anggota. Jadi ketika teman-teman menuntut untuk membayar, teman-teman harus berikan penjelasan kenapa mereka harus bayar. Kayak begitu. Supaya jelas. Ya itu saya mungkin Agam. Terima kasih Bu Ketua mengenai tadi argumentasi pernyataannya. Ini mungkin insya Allah kita akan follow up terus itu mengenai hal seperti itu. Kemudian pertanyaan terakhir dari saya mengenai strategi yang dari kita ini, dari pendapat pribadinya kita atau jawaban pribadinya kita ini, strategi ke depan. Artinya saya juga punya strategi, Iman juga, kemudian pengurus-pengurus yang lain juga mengenai 1 tahun ke depannya ini alumni. Tapi untuk dari alumni yang lebih jadi masa kasarnya tua lah, bagaimana kira-kira dari strateginya kita untuk mungkin ke depan kita lebih main kemana? Apakah kita fokus mungkin lagi yang seperti kita bilang itu dasarnya kita, tapi kan itu sudah bisa dibilang sudah tuntas itu. Nah, kita ini untuk sekarang dengan berkembangnya atau bertambahnya usianya YCK, kita ini sekarang apakah kita bermain di luar, artinya kita rangkul semua organisasi, kita hadirkan atau kita bunyikan lagi eksistensinya YCK, atau bagaimana kira-kira menurut pendapatnya kita ini, agar teman-teman yang lain yang sekarang atau 10 tahun ke depan yang sudah pegang YCK bisa mungkin tidak perlu lagi hal-hal yang seperti kita lakukan ini untuk mengembangkan lagi YCK. Mungkin begitu Ketua mengenai pertanyaanku. Artinya strateginya kita kemana ini sekarang untuk 1 tahun ke depan? Oke, mungkin sudah bisa langsung dijawab dari Kanaila. Apa saja yang strategi kita untuk YCK ke depannya? Begitu singkatnya dari pertanyaan Kak Agam tadi. Ya, terima kasih. Pertanyaannya Agam. Jadi terkait yang dibahas tadi, secara subjektivitas saya sebagai seorang alumni, apa yang sebenarnya tidak ada kesalahan ketika teman-teman mau fokus internal atau misalnya fokus pengembangan eksternal. Tergantung bagaimana kemudian arah kepemimpinannya ini Agam mau arahkan kemana ini sebenarnya YCK. Nah, kelemahannya sebenarnya kita adalah kita tidak punya perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu, muncul pertanyaannya Agam, bagusnya ini kita arahkan kemana ini? Dan sehingga subjektivitas yang bermain di situ sebenarnya. Nah, makanya kenapa kemudian saya bilang kelemahan dari YCK salah satunya sekarang adalah kita tidak punya konsep perencanaan yang jelas. Artinya apa yang kita mau lakukan setahun ke depan? Apa yang akan kita lakukan 5 tahun ke depan misalnya? Apa yang akan kita lakukan 20 tahun ke depan untuk YCK? Seharusnya itu dirumuskan bersama oleh anggota YCK, bukan hanya kepada kepengurusan. Artinya arah YCK ini bukan hanya ditentukan dari leadership-nya Agam. Bukan hanya ditentukan dari bagaimana maunya pengurus di periode kali ini, tetapi ditentukan bersama oleh seluruh anggota. Meskipun penekanan khususnya nanti ada di Agam yang arahkan untuk pencapaian rencana yang sudah dibangun bersama.
Nah, tapi karena posisinya sekarang kita tidak punya perencanaan-perencanaan seperti itu, perencanaan berstep, baik itu setahun, 5 tahun, atau 20 tahun ke depan, ya kita penekanannya itu ada di ketua umum. Dalam hal ini, Agam sebagai kepalanya sekarang YICK mengarahkan kemana. Tapi kalau saya melihat bahwa saya selalu menjadi orang-orang yang berfokus pada otaknya dari setiap anggota YICK. Artinya kalau teman-teman pahami maksudku, saya bilang adalah teman-teman silakan perbaiki bagaimana cara berpikirnya teman-teman di internal kita, apakah sudah baik, apakah teman-teman sudah siap untuk ibaratnya sudah siap untuk dilepas keluar. Nah, terus apakah teman-teman punya bekal itu? Apakah kita sudah siap untuk keluar? Pertanyaannya mungkin ada orang bilang bahwa pertanyaan klasik sekali, pertanyaan klise sekali terkait kita bilang kapan kita siap untuk keluar. Tapi itu yang kemudian harus dijawab untuk YICK saat ini adalah apakah sumber daya yang kita miliki, khususnya sumber daya anggota, itu bisa kita orbit di mana-mana. Artinya seperti ini. Teman-teman, salah satu kekuatan mungkin yang tadi disebutkan sama Aiman, kita punya banyak anggota. Tetapi apakah anggota yang kita miliki ini bisa ada yang kemudian bisa membawa nama YICK lebih baik? Karena mungkin misalnya dikenal bahwa, oh Agam itu bawa materi di luar misalnya. Atau Agam menjadi pengurus di BEM UHO misalnya toh. Nah, Agam dikenal bahwa oh iya ternyata Agam ini alumni YICK. Nah, Agam ini bawa nama baik YICK yang lebih baik mungkin toh, menjadi lebih baik, menjadi lebih terkenal. Tetapi yang perlu menjadi pertanyaan adalah apakah Agam ini merepresentatifkan kapasitas yang dimiliki oleh seorang anak IC misalnya, karena mungkin banyak hal-hal yang bisa saja menjadi tekanan untuk teman-teman, banyak ekspektasi tentang bagaimana kemudian anak IC misalnya. Nah, apakah Agam memang ini sudah sesuai, sudah menjadi seorang alumni yang diharapkan oleh IC misalnya, atau yang diharapkan oleh YICK sehingga dia merepresentatifkan seorang alumni YICK di kelompoknya, ataukah bahkan Agam ini membawa nama YICK lebih baik meskipun dia punya posisi yang strategis misalnya, tetapi dengan kapasitas yang dimiliki oleh Agam itu tidak mampu membawa nama YICK lebih baik dengan anggapan-anggapan bahwa oh ternyata alumni YICK kayak begini kapasitasnya, oh ternyata alumni YICK itu cara berpikirnya seperti ini, oh ternyata alumni YICK itu modelnya seperti ini misalnya. Jadi kan ada penekanan-penekanan seperti itu. Nah, makanya saya kenapa kemudian selalu berfokus bagaimana teman-teman ciptakan sumber daya yang berkualitas dulu, baru teman-teman siap untuk lepaskan, siap untuk orbitkan semuanya. Kayak misalnya saya punya salah satu organisasi yang bisa dibilang bahwa dia anggotanya itu sedikit sekali, tapi dia betul-betul memperhatikan setiap anggotanya. Dia betul-betul melakukan orbit-orbit ke setiap anggotanya, dia lepas anggotanya dengan catatan bahwa dia sudah sesuai dengan apa yang organisasi harapkan misalnya. Nah, makanya mereka melakukan pengorbitan anggota di mana-mana karena mereka sudah yakin bahwa mereka sudah bergerak ke arah luar, karena mereka sudah yakin bahwa kapasitas yang dimiliki oleh anggota saat ini sudah mumpuni dan bisa membawa dampak yang lebih baik, bukan malah membawa persepsi yang lebih buruk untuk YICK. Nah, makanya kenapa itu pertanyaan-pertanyaanku kemarin yang muncul mungkin teman-teman bisa melihat kontrasnya antara periode kepengurusan Faiz dengan saya dan periode kepengurusannya Reina, yang dimana saya sama Faiz fokusnya adalah internal, perbaiki dulu kerangkanya, perbaiki dulu anggotanya, sumber dayanya. Kemudian di periode kepengurusannya Reina mungkin langsung keluar, kita lepas anggota, kemudian kita orbit di mana-mana, kita melakukan hubungan-hubungan kerja yang banyak, membangun relasi di sana sini dengan organisasi-organisasi lain, itu baik teman-teman. Tapi secara saya pribadi melihat bahwa itu bisa menjadi ancaman juga untuk teman-teman, sebenarnya bisa menjadi kelemahannya teman-teman, kayak begitu. Ya itu mungkin Agam. Jadi pahami dulu bagaimana kondisinya YICK sekarang.
Kalau saya melihat secara dari luar yang saya tidak masuk nih di dalam struktur kepengurusan IAICK, saya melihat seperti itu. Oke, mungkin dari Kak Agam lagi ada tambahan pertanyaan dari Tukian. Gimana moderator? Mungkin ada belum jelas apa atau ada pertanyaan tambahan atau mungkin dari Jelas nih kalau saya. iya. Mungkin lempar lagi ke teman-teman tuh, jangan sampai lagi pertanyaan terlebih mungkin per divisi mengenai prokernya ke depan bagaimana kira-kira, atau hal-hal lain toh bagaimana. Mungkin kasih lemparkan ke divisi karena ini penting sekali nih untuk divisi ini. Yang teman-teman alumni lain mungkin bisa ada yang ingin mengajukan pertanyaan, mungkin bisa raise hand langsung bicara atau bisa lewat itu chat. Nanti akan dibacakan pertanyaannya. Mungkin dari setiap divisi atau perwakilan dari setiap divisi mungkin bisa mengajukan pertanyaan terkait mungkin tugasnya atau apa langkah-langkah yang akan diambil untuk 1 tahun kepengurusan berikutnya. Untuk setiap divisi mungkin perwakilan untuk mengajukan pertanyaan. Mungkin dari PO mungkin ada pertanyaan yang ingin diajukan untuk Kak Naila, karena PO ini apa ya, kayak inti dari organisasi itu gitu, biar bisa organisasi ini tetap jalan dan berkembang. Mungkin dari PO bisa mengajukan pertanyaan atau yang lain juga dari divisi lain, mungkin dari IPTEX atau dari Deskominfo, Humas, dan juga Korohannya. Mungkin per divisi dulu perwakilan tuh kira-kira pertanyaan yang paling penting lah per divisi saja. Mungkin dari divisi PO dulu kan. Dari Kak Zim mungkin selaku divisi PO, koordinator divisi pengembangan organisasi, mungkin bisa mengajukan pertanyaan. Saudara Zim, baik. Oke, mungkin dari PO mungkin belum ada pertanyaan, mungkin dari divisi lain. Mungkin dari Humas, ini ada Kak Nisnas, terus dan juga Sheila mungkin bisa mengajukan. Nah, ini ada yang nah, silakan dari Kak Aiman. Baiklah, terima kasih sebelumnya. Terima kasih untuk Naila karena atas ilmunya. Yang ingin saya tanyakan itu kan tadi di bagian leadership. Jadi begini, kan ketua, wakil ketua, apapun itulah yang bagian yang struktur tertinggi di organisasi kan punya itu hak prerogatif, apalah namanya itu toh. Nah, tapi saya di sini terkadang berpikir begini, kalau seumpama karena saya sebelum ini saya posisikan diri saya sebagai anggota toh. Nah, waktu saya sebagai anggota ada kalau ada misalnya ketua yang gunakan hak prerogatifnya yang saya kayak paksa ini, paksa itu, maksudnya suruh ini, suruh itu, toh di situ kan saya merasa kayak ada juga rasa rasa tidak enak begitu untuk istilahnya kayak malas kerja lah begitu, toh kalau misalkan disuruh-suruh kayak begitu.
Nah, ini dari pola pikir ini akhirnya pas saya menjabat di sini, akhirnya saya kepikiran, bagaimana kalau misalkan anggota saya juga begitu. Jadi jadi kira-kira bagaimana bagusnya ini? Kayak ya kalau misalkan ada yang kayak begini itu, kayak contoh begitu. Terima kasih. Ya, bagaimana moderator, langsung dijawab ini? Iya, sudah bisa dijawab. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi menarik sekali yang dibilang, yang dipertanyakan sama Iman ini. Jadi terkait itu kalau saya bilang bahwa teman-teman harus dulu pahami bagaimana sebenarnya konsep hak prerogatif itu. Apa-apa kemudian hak prerogatif seperti apa yang dimiliki oleh ketua umum misalnya, oleh koordinator-koordinator divisi, atau bahkan oleh siapapun itu yang memiliki hak prerogatif. Nah, bisa saja itu mungkin diatur di ADART dan GBHO yang dimiliki oleh ECK. Ada mungkin dijelaskan apa-apa kemudian muatan-muatan yang bisa disebut sebagai hak prerogatifnya ketua umum misalnya. Salah satu contoh hak prerogatif ketua umum pada umumnya itu adalah dia membentuk kepengurusannya. Jadi tidak ada kemudian intervensi yang bisa diberikan kepada ketua umum untuk menyusun kepengurusannya karena dia punya hak prerogatif itu. Toh, nah saya tidak mengikuti perkembangan IACK lebih lanjut. Bagaimana kemudian apa-apa kemudian yang menjadi bentuk-bentuk hak prerogatifnya ketua umum. Nah, tapi pada dasarnya bahwa tidak ada hal yang betul-betul dilakukan oleh ketua umum atau koordinator divisi ataupun sekretaris bendahara misalnya yang betul-betul langsung berkenaan dengan anggota yang ditolak. Artinya seperti ini. Segala sesuatu teman-teman berusaha untuk rumuskan di tataran untuk hal-hal strategis. Nah, teman-teman harus bedakan terkait bagaimana kemudian sasaran strategisnya teman-teman, apa tujuan strategisnya teman-teman, dan bagaimana teknis pelaksanaannya. Tuh, bagaimana pelaksanaannya ini, bagaimana teknis operasional pelaksanaannya. Nah, misalnya teman-teman putuskan bahwa di rapat kerja pada saat bendahara umum memaparkan tentang bagaimana konsep penganggaran yang dia buat pada periode kepengurusan kali ini, dia memberikan tawaran bahwa di periode kepengurusan kali ini setiap anggota IAICK harus membayar uang iuran berupa 50.000 dalam satu periode kepengurusan kali ini. Nah, jelaskan juga kenapa kemudian mereka harus membayar dan sebagainya supaya tidak ada penolakan-penolakan yang diberikan oleh anggota. Kayak begitu. Nah, di sini sebenarnya tidak bisa disebut sebagai hak prerogatif. Nah, makanya kenapa kemudian saya bilang bahwa kita tidak satu definisi, kita tidak satu pemahaman terkait bagaimana kemudian konsep hak prerogatif yang dimiliki oleh setiap level-level manajemen yang ada di IAICK, baik itu ketua umum ataupun koordinator-koordinator divisi. Tidak ada pemahaman bersama yang dibangun. Jadi, kenapa kemudian banyak penolakan-penolakan? Karena tidak ada kesepahaman yang dibangun. Tidak ada kesepakatan. Misalnya, teman-teman langsung diputuskan, kita bayar 50.000, harus kau bayar 50.000 di periode kepengurusan kali ini, terlepas apapun kendalamu harus kau bayar 50.000. Nah, itu teman-teman jatuh-jatuhnya bukan hak prerogatif, tapi teman-teman menerapkan sistem otoriter di periode kepengurusan kali ini. Karena teman-teman tidak menanyakan juga bagaimana kemudian apakah setiap anggota ini sepakat untuk membayar seperti itu. Karena kan sasarannya adalah setiap anggota dan mereka harusnya terlibat dalam setiap pengambilan keputusannya teman-teman. Jadi sasarannya teman-teman upayakan untuk mereka terlibat dalam setiap pengambilan keputusannya teman-teman, begitu. Nah, supaya tidak adanya penolakan, makanya libatkan mereka untuk membicarakan. Kemudian ketika mereka sudah ada kesepakatan, tetapi mereka tidak menjalankan dan tidak melaksanakan dan tidak mengikuti kesepakatan yang dibangun, teman-teman bisa bahasa halusnya kalau menuntut, teman-teman bisa mempersoalkan hal itu kepada anggota ketika misalnya pada LPJ nantinya anggota tidak membayar uang iuran
dan teman-teman pengurus khususnya bendahara sudah melakukan upaya A, B, C, D untuk meminta, Nah, itu bukan lagi kesalahan di tataran bendahara umum, tetapi itu berada di kesalahan anggota-anggota menurutku. Nah, karena sudah ada kesepakatan yang dibangun bersama, tapi teman-teman tidak melakukan itu, padahal sudah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh bendahara umum. Nah, yang harus juga dipertanyakan selanjutnya adalah seberapa keras usaha yang dilakukan sama bendahara umum untuk meminta uang iuran itu. Seperti itu. Untuk terkait nominal pengambilan uang iuran, untuk pemutusan berapa kemudian uang iuran yang harus dibayar, teman-teman harus sepakati bersama, supaya mereka merasa terlibat bahwa oh ya ternyata ada kesepakatan yang dibangun, bukan hanya tataran bendahara umum yang membuat keputusan itu, bukan hanya tataran kepengurusan yang membuat kesepakatan itu. Jadi tidak ada potensi-potensi penolakan. Ketika mereka tidak bayar, yang salah adalah mereka, bukan bendahara umum, karena mereka sudah lakukan upaya-upaya. Nah, kalau terkait nominalnya itu ditentukan bersama. Terkait teknis pelaksanaannya, metode teman-teman meminta uang iuran, entah itu melalui Google Form, entah itu teman-teman melalui cara apapun, itu adalah bentuk pelaksanaan atau teknis operasional teman-teman untuk menjalankan tujuannya ini. Tujuan yang pertama. Nah, kalau untuk membahas terkait persoalan operasional, persoalan teknis, itu teman-teman pengurus yang punya otoritas untuk hal itu. Tidak ada kemudian intervensi dari pihak manapun, karena itu pun akan dipertanyakan di laporan pertanggungjawabannya teman-teman nanti. Misalnya, kenapa teman-teman gunakan metode A, kenapa tidak B? Itu yang bisa dipertanyakan di teman-teman pengurus, bukan pada tataran kenapa anggota tidak membayar. Seperti itu. Jadi pola pikirnya teman-teman adalah apa kemudian yang harus dilakukan, kesepakatan bersama yang dibangun, bagaimana pelibatan anggota dalam setiap keputusan yang teman-teman buat, supaya tidak ada penolakan dan kondisi psikologis yang tadi dijelaskan sama Aiman. Kayak begitu mungkin solusinya yang bisa saya berikan ke teman-teman. Jadi jangan selalu merasa jangan selalu merasa bahwa teman-teman pengurus ini salah terus, apalagi bendahara umum mungkin nantinya capek minta uang iuran tapi tidak pernah dibayar. Kalau saya secara pribadi, saya sebagai anggota tidak akan menyalahkan teman-teman, tetapi saya akan bertanya pada tataran metode apa yang teman-teman gunakan untuk meminta uang iuran. Nah, itu yang akan dievaluasi bersama. Seperti itu. Oke, mungkin dari Kak Aiman apakah sudah jelas atau ada pertanyaan tambahan lagi? Saya rasa sudah cukup jelas dari penjelasannya Kak Nela tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin dari peserta yang lain mungkin masih ada yang punya pertanyaan sebelum kita tutup acara kali ini. Mungkin satu lagi pertanyaan, silakan. Oke, mungkin saya bisa untuk pertanyaan terakhir. Ya, silakan dari Saudara Afif. Oke, Kak. Mungkin ini saya pertanyakan dilema yang mungkin saya hadapi sebagai koordinator divisi Diskominfo ya. Itu. Jadi kan sebagai organisasi, sebagai subunit dari sebuah organisasi itu kita ingin memperlihatkan kinerja yang terbaik. Gitu. Kita ingin melihatkan desain yang paling bagus. Gitu. Tapi di sisi lain, organisasi ini juga menurut saya punya tanggung jawab moral atau tanggung jawab edukasi mungkin ke pengurusnya gitu. Jadi saya ingin orang-orang yang di sini bisa lebih baik lagi. Jadi kan of course yang mereka bikin itu belum tentu bagus. Gitu. Itu menjadi dilema buat saya. Bagaimana mungkin untuk kita memetakan hal itu, mungkin ada yang prioritas mungkin di sini orang-orang yang baru itu bisa belajarnya di sini saja atau bagaimana? Oke, baik. Mungkin Kak Naila sudah bisa langsung menjawab pertanyaan dari Afif. Ya. Saya tidak tangkap inti pertanyaannya, Afif. Mungkin bisa lebih dispesifikkan. Ya mungkin bagaimana caranya supaya kita bisa menyeimbangkan itu tadi, menyeimbangkan keinginan kita sebuah subunit dari organisasi untuk memberikan kinerja yang paling bagus dalam hal ini mungkin desain paling bagus mungkin kan
atau kita imbangkan juga dengan tanggung jawab organisasi dalam mengedukasi anggotanya gitu. Kita kasih kesempatan mereka, dan itu kan belum tentu bagus sebenarnya hasil dari kerjanya mereka. Oh, jadi sebenarnya intinya adalah teman-teman membuka ruang untuk setiap anggota ini terlibat dalam setiap program kerjanya teman-teman, seperti itu atau bagaimana? Ini lebih sempit dia, lebih ke divisi saya mungkin. Bagaimana saya ingin orang-orang yang di divisi saya, anggota pengurus divisi saya itu bisa bekerja. Gitu. Mereka punya kesempatan yang sama dengan saya untuk membuat desain karya gitu. Tapi kan tuntutannya beda gitu. Ah ya, oke. Jadi begini, untuk tataran divisi sebenarnya teman-teman silakan lakukan pembagian tanggung jawab, pembagian job desk. Misalnya yang saya sering dapatkan kalau di teman-teman Kominfo atau teman-teman media dan informasi, itu ada pembagian-pembagian, misalnya siapa yang bertugas untuk melaksanakan dan siapa yang bertugas menjadi PJ desain misalnya toh. Jadi dia misalnya ada 2 orang. Nah, 2 orang ini yang akan menjadi PJ desain untuk satu periode kepengurusan. Artinya 2 orang ini akan bekerja untuk desain. Selebihnya mungkin teman-teman bertugas untuk ada yang kemudian bertugas untuk menyebarluaskan informasi baik itu melalui Instagram atau WA group. Nah, kemudian ada lagi yang bertugas untuk pembuatan video misalnya atau apakah. Jadi teman-teman ada pembagian spesialisasi di divisinya teman-teman, sehingga misalnya ada 2 orang yang bertugas untuk desain. Nah, 2 orang ini yang membuat pemahaman bersama ke Afif sebagai koordinator, bagaimana sebenarnya desain yang baik yang nantinya mau kita buat untuk IAICK. Jadi bukan hanya kemauannya Afif, tapi kemauannya siapa yang akan menjalankan PJ-nya ini, siapa yang bertanggung jawab untuk desain misalnya. Jadi bukan hanya Afif yang melaksanakan tanggung jawab untuk mendesain apapun di IAICK, tapi delegasikan ke anggotanya supaya anggotanya merasa terlibat dan buat pemahaman bersama terkait bagaimana desain yang baik untuk IAICK periode kepengurusan kali ini. Jadi jangan kau terlalu otoriter sama anggotamu, dan anggotamu juga tidak boleh sampai terlalu menganggap bahwa kau demokratis sehingga mereka tidak mendengar apa masukanmu sebagai koordinator divisi. Seperti itu, karena pada dasarnya semua mau yang terbaik, tetapi bagaimana kemudian aktualisasinya untuk mendapatkan hal yang baik itu. Kan begitu. Oke, baik. Mungkin dari Saudara Afif, apakah sudah jelas jawaban dari Kanaila atau masih ada pernyataan tambahan lagi yang ingin diajukan? Oke, mungkin kalau dari saya dan dari divisi saya itu sudah menjawab ya, dan sudah cukup. Kami sampaikan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin karena waktu juga sudah menunjukkan mulai larut malam, kita cukupkan untuk sharing session kali ini. Dan mungkin ada pesan atau pesan sedikit dari Kanaila untuk di akhir materi sesi kali ini. Oke, terima kasih atas kesempatannya moderator. Jadi pertama-tama yang saya mau sampaikan adalah permohonan maaf mungkin ke teman-teman bahwa teman-teman melihat bahwa saya selama ini tidak terlalu mengawal kepengurusan yang ada di IAICK, padahal harusnya saya punya tanggung jawab moral seperti itu. Nah, makanya kenapa saya mengiyakan untuk bawa materi, karena sebagai bentuk tanggung jawab moralku pernah menjadi wakil ketua IAICK, seperti itu. Dan untuk sharing pengetahuan ke teman-teman. Jadi sebenarnya harapanku adalah teman-teman memanfaatkan setiap ruang yang diberikan, khususnya misalnya kayak upgrading seperti ini, teman-teman silakan aktif karena tidak ada penekanan bahwa teman-teman itu salah dan benar. Jadi manfaatkan setiap ruang yang terbuka untuk mengupgrade dirinya teman-teman, untuk meningkatkan kualitasnya teman-teman. Karena saya menganggap bahwa sebagai seorang pengurus dalam kepengurusan itu, dia adalah pasukan utama dari organisasi sebenarnya. Jadi dia ini representatifnya organisasi. Misalnya ketika bicara tentang IAICK, kita bisa melihat bahwa
bagaimana sebenarnya ketuanya, bagaimana koordinator-koordinator divisinya, kayak begitu. Nah, makanya teman-teman yang menjadi pengurus itu menjadi lembaga, menjadi wajah lembaga, menjadi representatif bagaimana kemudian anggota YCK di dalamnya. Nah, makanya kenapa saya menekankan untuk teman-teman mengaktualisasikan dirinya di ruang-ruang manapun, silakan manfaatkan ruang-ruang itu. Dan untuk masalah sharing-sharing seperti ini, saya sangat terbuka untuk sharing-sharing apapun yang teman-teman mau tanyakan, mau sharingkan, mau keluhkan tentang IAICK khususnya, silakan mungkin PC saya, ada juga nomorku di teman-teman pasti itu di Zim, di Agam, di siapapun itu teman-teman yang punya, silakan jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi kalau teman-teman punya kendala, karena pasti diusahakan untuk dibantu teman-teman. Karena saya punya tanggung jawab moral untuk itu. Dan yang ketiga, saya di sini bukan sebagai sumber kebenarannya teman-teman. Artinya apa yang saya sampaikan tadi, jangan teman-teman telan mentah-mentah. Teman-teman silakan lebih mengeksplor apa yang saya sampaikan, khususnya tadi yang bagian analisis SWOT. Silakan teman-teman remuhkan kembali bersama periode kepengurusan kali ini supaya arah kepengurusannya teman-teman itu lebih berjalan dengan sistematis dan terencana dengan baik seperti itu. Dan satu hal lagi, lebih tingkatkan komunikasinya teman-teman ke sesama anggota, karena itu yang akan membuat banyak partisipasi, karena kan teman-teman berharap partisipasi itu hadir bukan hanya karena program kerjanya menarik, tetapi ada hubungan emosional yang teman-teman bangun, jadi bukan hanya hubungan kerja. Dan terakhir lagi ini, teman-teman di periode kepengurusan kali ini saya harapkan teman-teman membedakan antara hubungan kerja dan hubungan emosional. Hubungan kerja dan hubungan emosional yang saya maksud adalah ketika misalnya Agam atau ketika misalnya Aiman atau bahkan Zim sebagai koordinator divisi itu marah ke teman-teman, marahnya itu adalah marah kerja, bukan marah emosional. Artinya bukan marah saya Zim sebagai angkatan 2 sebagai individual marah kepada Afif misalnya, bukan. Tetapi saya koordinator divisi PO marah karena kau tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabmu sebagaimana mestinya. Jadi ketika di luar forum, ketika selesainya hal struktural, teman-teman tidak ada terdistract hubungannya gitu. Itu yang sulit sebenarnya dibedakan. Jadi ketika teman-teman ada konflik-konflik, dan itu biasa sekali terjadi di organisasi, ada konflik-konflik internal kepengurusan, jangan bawa di hubungan emosionalnya teman-teman. Teman-teman harus profesional untuk membedakan masalah hubungan kerja dan hubungan emosional. Begitu juga kalau teman-teman punya misalnya dendam pribadi sama Agam, tapi satu periode kepengurusan kini dan Agam itu ketuanya, dan kau tidak mau mendengar Agam karena kau benci sama Agam atau kau jengkel sama Agam, jadi kau tidak mau dengar dia. Nah, itu hubungan emosionalnya teman-teman, sedangkan hubungan kerjanya beda lagi. Seperti itu. Itu yang harus bedakan, dan silakan berbuat apapun yang teman-teman mau lakukan sebagai pengurus, karena ini waktunya teman-teman silakan berkreasi dan berinovasi. Saya tidak akan menyalahkan, dan apapun yang teman-teman lakukan selagi logis dan rasional saya selalu mendukung. Dan logis, rasional dan tidak rasionalnya itu teman-teman silakan pertanggungjawabkan di LPJ nanti. Sampai bertemu di forum-forum lainnya. Terima kasih. Selamat belajar, selamat berproses, dan semangat berkarya. Oke, terima kasih atas materinya, Kak Naila. Mungkin materi yang sudah disampaikan tadi bisa menjadi ilmu buat kita. Mungkin bukan hanya untuk diterapkan di IAICK, mungkin bisa dari organisasi luar juga, gitu. Terima kasih. Mungkin sebelum berdiri, mungkin ada baiknya kita on cam dulu bersama biar kita dokumentasi dengan narasumber. Diharapkan semua peserta bisa on cam yang tidak berhalangan. Jadi saya kasih waktu 1 menit hingga pukul 9:56 agar mempersiapkan diri. Kalau bisa on cam karena kita mau dokumentasi. Oke, silakan on cam kawan-kawan. Foto bersama toh? Iya, foto bersama. Oke. Yang Fahmi on cam saja loh. Nggak dengar orang bicara. Ayo kita dokumentasi biar dokumentasinya bisa kita
upload di Instagram ICK ya lebih rame. Soalnya di sini masih banyak yang off cam, jadi cuman 1 slide. Jadi saya harapkan bisa semua on cam. Iya, on Karena cam ini- dulu semua. Karena di slide saya cuman 1 slide dan hanya setengah yang on cam. Gitu. Oke. Oke, saya tunggu sampai 30 detik. Dan Fahmiatul, siapa lagi ini? Fahmi, ayo. Vela. Ya, Gimana? Masya Allah, Fahmi, good looking sekali kamu. mantap Mi nih. Nah, oke. Ayo. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Ayo. 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas materi yang diberikan. Terima kasih semua juga yang telah mengikuti acara ini dari pagi tadi hingga akhir malam ini. Mungkin dari saya mungkin ada salah kata atau perkataan yang tidak mengenakan, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Naila. Terima kasih. Bermanfaat. Anjing. Cantiknya Susan. Kita juga kali lebih cantik. Ikut apa? Apa Iman? Ngeriam kok. Kok di mana itu agak? Minggu depan ini pembahasan proker berarti ini di Magis. Kok di mana itu agak? Kediamannya kepala suku. Wah. Yang mana ada kah? Ini ada terus Ji. Ada namanya kita. Rumahnya kita. Weh, Mirza. Muhammad Amail. Suruh-suruh mi pulang itu Mirza. Si rumahku. Udah, baik. Ya, aku suruh saya pulang di rumahku. Ya, ada ke Jogja, ada ke Jogja. Ada ke traktiran Jogja. Muhammad. Lah. Ke Makassar lah. Ayo Makassar, ayo Makassar, tiket ke Makassar murah loh. Kau malam bodoh itu. Ya, saya live Mina. Ya, siap. Ciao, Enggak. Kabar weh. Apa itu ML? Tidak zaman nih orang sekarang. Fuck you, man. Fuck you. Kabar Eman, follow Eman. Mabar weh, mabar. Tuh, masih di record, Pak.